Di balik gejolak perang yang terjadi antara Palestina dan Israel, rupanya ada beberapa pejuang Palestina yang beragama Kristen. Dan ya, fakta yang terjadi di lapangan adalah umat Islam dan Kristen di Palestina bahu-membahu melawan Zionis demi memerdekakan negara Palestina. Sebenarnya, ini bukan menjadi rahasia umum lagi. Namun kenapa banyak umat Kristiani di Indonesia malah memihak kepada penjajah? 1. George Habash. Dulu negeri Palestina punya sosok yang hebat dan sangat berani dalam hal menentang penjajah Israel. Dia membentuk kelompok nasionalis sekuler sayap kiri yang bernama Popular Front for the Liberation of Palestine atau PFLP. Organisasi ini menjadikan George Habash sebagai sekretaris jenderalnya di era 90 sampai era 2000-an. George Habash merupakan tokoh penting bagi rakyat Palestina. Beliau lahir di Palestina pada 1 Agustus 1925 dan wafat di Amman, Yordania pada 26 Januari 2008. Selama hidupnya, Habash yang juga berprofesi sebagai dokter sekaligus politisi terkenal ini sering mendapatkan julukan Al-Hakim. Makna Al-Hakim sendiri merujuk pada seorang Habash yang dinilai sebagai sosok yang sangat bijaksana dalam keputusan-keputusannya. Melansir dari laman Interactive Encyclopedia of the Palestine Question, Habash memiliki 5 saudara kandung yang selalu menemani perjalanan karirnya hingga akhir hidupnya. Menginjak usia dewasa, Habash menjelma menjadi sosok yang paling vokal dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Hingga ketika beliau meninggal dunia, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengumumkan masa berkabung nasional selama 3 hari. Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, menyebut Habash telah menyerahkan seluruh hidupnya dengan berjuang untuk rakyat Palestina. Sementara kelompok jihad Islam menyebut Habash adalah tipe seorang pemimpin sejati. Habash merupakan seorang Arab Kristen Ortodoks yang berjuang untuk kemerdekaan berdasarkan semangat nasionalisme yang dia anut. Lahir pada 1 Agustus 1925 di kota Leeds, Palestina, yang saat itu masih di bawah jajahan Inggris. Kehidupan masa kecil hingga remajanya tak jauh dari suasana ketegangan dengan kolonialisme Inggris. Ketika masuk kuliah Fakultas Kedokteran di Universitas Amerika Beirut, Habash menyaksikan kota kelahirannya diduduki tentara Israel yang menyebabkan terusirnya 700.000 warga Palestina termasuk keluarganya. Sejak saat itu, Habash mendedikasikan dirinya untuk melawan pendudukan Israel. Karir pertamanya dalam perjuangan dimulai bersama kawan-kawan sealma mater di perguruan tinggi dengan mendirikan Gerakan Nasionalis Arab atau Harekat Al-Qaumiyyun Al-Arab pada tahun 1950-an. Ketika koalisi Arab kalah dalam Perang 6 Hari di Yom Kippur yang terjadi pada tahun 1967, Habash mendirikan Partai Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina atau Front for the Liberation of Palestine, PFLP. Nah, bersama partai yang dia dirikan ini, nama Habash mulai menjadi sorotan dunia internasional. Pandangan politik dan gerakannya dibilang keras bahkan non-kompromi. Seringkali dia mengkritik dan menolak upaya perundingan ketika diwawancarai oleh koran Italia Manifesto yang terbit pada 30 Januari 1974. Dia menyebut kalimat yang dijadikan judul berita, kata-kata itu adalah liberation not negotiation. Dia menyebut bahwa perjuangan bangsa Palestina merupakan perjuangan pembebasan dunia Arab. 2. Kamal Nasser. Kamal Boutros Nasser adalah seorang penyair, penulis, dan pemimpin politik Palestina. Nasser lahir di Birzeit pada tahun 1925. Dia lahir dari sebuah keluarga Kristen Palestina. Nasser dididik di sekolah Birzeit, sekarang Universitas Birzeit. Kemudian, dia mempelajari ilmu pengetahuan politik di Universitas Amerika Beirut dan lulus pada tahun 1945. Setelah menyelesaikan studinya, Nasser kemudian bekerja sebagai guru. Dan pada masa setelah Perang Arab-Israel tahun 1948, Nasser bekerja sebagai jurnalis. Kamal Nasser kemudian bertugas untuk memproduksi surat kabar Al-Ba'ath dari Ramallah dan juga membuat Al-Jil Al-Jadid atau The New Era yang merupakan sebuah surat kabar militan. Lalu pada tahun 1956, Nasser terpilih pada parlemen Yordania sebagai anggota Ba'ath untuk distrik Ramallah. Kamal Nasser dibunuh di Beirut Barat oleh pasukan pertahanan Israel dalam misi penyerbuan Israel ke Libanon tahun 1973 atau dikenal dengan istilah Operasi Pemuda Musim Semi.
Nasser dibunuh pada malam hari tanggal 9 April 1973. Pasukan Israel juga membunuh Kamal Adwan dan Muhammad Yusef Najjar dalam serangan yang sama. Salah satu prajurit yang dikabarkan terlibat adalah Ehud Barak, dengan menyamar sebagai seorang wanita yang kemudian menjadi Perdana Menteri Israel. 3. Edward Said. Edward Said adalah seorang intelektual keturunan Palestina Amerika. Dia lahir pada 1 November 1935 di Yerusalem, Palestina. Edward adalah seorang non-muslim berdarah Arab. Ketika negara Israel didirikan pada tahun 1948, seperti jutaan warga Palestina lainnya, Edward dan keluarganya menjadi tunawisma dan juga menjadi orang yang hidup tanpa kewarganegaraan. Warga Palestina yang diasingkan kini sebagian besar tinggal di wilayah yang berada di bawah kendali Israel. Ada juga yang tinggal di kamp-kamp pengungsian di sekitar negaranya. Salah satu hal yang mendorong Said adalah pencarian keadilan dan tanah air rakyat Palestina, dan ada keterkaitan erat antara karya intelektual Edward dan aktivisme politiknya. Seperti yang dia komentari sendiri, dia menulis 3 buku yang dia pikirkan, yaitu Orientalism, Covering Islam, dan The Question of Palestine. Namun yang membuat namanya menjadi semakin terkenal di dunia internasional karena karyanya yang berjudul Orientalism yang terbit pada tahun 1978. Di buku ini, Edward Said menganalisis dan mengkritik aspek-aspek budaya yang menjadi dasar Orientalisme, yaitu bagaimana dunia barat memandang dunia timur. Selain menjadi seorang intelektual, Edward Said juga merupakan anggota Dewan Nasional Palestina yang aktif mengkritik Israel dan mengkritik juga sebagian negara-negara Arab yang otoriter pada zamannya. Edward Said juga aktif mengadvokasi pembentukan negara Palestina untuk menjamin kesetaraan dan hak asasi manusia bagi warga Palestina di wilayah pendudukan Israel, termasuk hak para pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka di Palestina. Pada tahun 1993, Edward Said memilih keluar dari keanggotaannya di Dewan Nasional Palestina dengan tujuan mengkritik Dewan Nasional Palestina yang punya andil dalam perjanjian Oslo pada tahun 1993 yang dianggap merugikan masyarakat Palestina. 4. Wadi Haddad Abu Hani. Wadi Haddad juga dikenal sebagai nama Abu Hani. Beliau adalah salah seorang pejuang kemerdekaan Palestina yang memiliki latar belakang Arab Palestina Kristen. Abu Hani menjadi otak di balik perekrutan lusinan anak muda progresif kiri dari seluruh dunia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tangan Abu Hani memintal jaringan solidaritas yang lebar, mulai dari RAF di Jerman, pasukan merah Nihon Segikun di Jepang, hingga Carlos de Jacal. Abu Hani merekrut para militan kiri seluruh dunia untuk berperang melawan Israel, seperti Patrick Arguello, Yasuyuki Yasuda, dan Tsuyoshi Ukodaira adalah 3 nama yang menjadi deretan martir yang menyambut panggilan Abu Hani untuk kemerdekaan Palestina. 5. Shiren Abu Akleh. Shiren Abu Akleh adalah seorang jurnalis yang berkebangsaan Palestina Amerika yang bekerja untuk kantor berita Al Jazeera selama 25 tahun dan merupakan jurnalis ternama di Timur Tengah untuk meliput pendudukan wilayah Palestina oleh Israel. Pada 11 Mei 2022, Shiren terbunuh karena tembakan militer Israel di kamp pengungsian di Jenin tepi barat. Saat itu dia sedang meliput penggerebekan rumah. Menurut saksi mata dan Al Jazeera, Shiren tertembak dan terbunuh oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Al Jazeera menuduh Israel sengaja menargetnya. Shiren sedang meliput penggerebekan terduga tersangka teror. Shiren tertembak di kepala oleh IDF dan dibawa ke rumah sakit Ibnu Sina di Jenin, di mana dia diumumkan telah meninggal dunia. Shiren waktu itu berumur 51 tahun. Jurnalis lainnya, Ali Samodi dari koran Al-Quds, juga tertembak di bagian belakang dan selamat. 2 orang Palestina lainnya juga dibawa ke rumah sakit dengan kondisi luka sedang. Di saat Al Jazeera dan Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan bahwa IDF telah membunuhnya, sedangkan Israel melaporkan bahwa kemungkinan orang Palestina lah yang membunuhnya. Kemudian Israel mengumumkan bahwa identitas pembunuhnya masih tidak diketahui. Shiren adalah jurnalis terkenal di tanah Arab. Dia sering melaporkan kejadian di Palestina dan menganalisis politik Israel. Dia menginspirasi banyak orang Palestina dan Arab untuk mengejar karir sebagai jurnalis. Penembakan yang mengakibatkan kematiannya dan kerusuhan saat prosesi pemakamannya mengundang kecaman pada Israel atas tindakannya yang memukuli pelayat dengan pentungan.
Pemakamannya adalah salah satu yang terbesar di Palestina, dengan didatangi ribuan orang Palestina. Chris Al-Bandak. Chris Al-Bandak lahir pada 13 Januari 1979 di Bethlehem. Lahir dari keluarga Kristen Palestina. Dia lahir di dekat gereja, yang konon gereja itu adalah tempat di mana Isa dari Nazaret dilahirkan. Orang tuanya memberi nama Chris karena hubungannya dengan kemesiasan, dan karena mereka percaya bahwa Yesus adalah keturunan Palestina dan juga Yesus adalah penyelamat orang-orang Palestina. Chris Al-Bandak adalah salah satu orang Kristen yang ikut menjadi anggota sayap militer Fatah, yaitu organisasi perjuangan kemerdekaan Palestina. Pada aksi Intifada kedua tahun 2020, dia telah melepaskan beberapa peluru yang membuat beberapa orang Yahudi kehilangan nyawa. Israel sempat menangkapnya dan memenjarakannya pada 6 Februari 2003. Kemudian dia dibebaskan pada tahun 2011 sebagai bagian dari pertukaran pembebasan tentara Israel yang bernama Gilad Shalit. Hanan Ashrawi. Hanan Daud Khalil Ashrawi adalah seorang politikus, aktivis, dan intelektual asal Palestina yang lahir di Nablus tepi barat pada 8 Oktober 1946. Sebagai keturunan Palestina, agama yang dianutnya cukup unik, yaitu Anglikanisme. Anglikanisme adalah suatu tradisi dalam kekristenan yang terdiri dari gereja Inggris dan gereja-gereja yang secara historis terkait dengannya ataupun memiliki keyakinan, praktek ibadah, dan struktur gereja yang serupa. Hanan Ashrawi merupakan seorang mantan negosiator andal asal Palestina. Dia berperan penting dalam perundingan damai antara Palestina dan Israel. Dia juga pernah menjadi Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset, serta pernah menjadi Kepala Komite Politik. Setelah itu, Hanan menjadi anggota Dewan Legislatif Palestina hingga sekarang. Tahun 1998, dia mengundurkan diri dari pemerintahan sebagai protes atas kebijakan Presiden Yasser Arafat dalam perundingan damai dengan Israel. Walaupun begitu, Hanan yang beragama Kristen ini tetap berjuang untuk negara Palestina yang merdeka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.